Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Hari ini kita akan mempelajari tentang jaringan tumbuhan. Kompetensi dasar 3.3 menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan. Dan 4.3 menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada tumbuhan. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian bisa menjelaskan ciri-ciri dan fungsi jaringan meristematis pada tumbuhan. Kemudian, bisa membedakan ciri-ciri berbagai jenis jaringan permanen, lalu menjelaskan fungsi berbagai jenis jaringan permanen. Kemudian, membandingkan struktur sel berbagai jaringan tumbuhan pada gambar, serta menentukan jenis-jenis penyusun organ. Samping itu, kalian diharapkan bisa menjelaskan perbedaan anatomi tumbuhan monokotil dengan dikotil, kemudian menjelaskan sifat totipotensi dan teknik kultur jaringan tumbuhan, serta bisa mengemukakan keunggulan pembibitan tanaman dengan teknik kultur jaringan. Adapun materi pelajarannya adalah pertama tentang jenis-jenis jaringan pada tumbuhan, lalu struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan, serta sifat totipotensi dan kultur jaringan. Bagian pertama dari materi ini adalah kita akan mempelajari jenis-jenis jaringan. Sebagai makhluk multiseluler, tumbuhan tumbuh dan berkembang dari sebutir benih yang kecil dan mengalami perkembangan hingga membesar, lalu membentuk organ-organ utama seperti akar, batang, dan daun. Organ-organ ini sebenarnya tersusun atas sejumlah besar sel-sel yang membentuk suatu susunan yang dinamakan sebagai jaringan. Dan berdasarkan letak serta strukturnya, jaringan memiliki fungsi-fungsi tertentu pada tumbuhan. Secara umum, jaringan pada tumbuhan dibagi dua. Yang pertama, jaringan meristem atau jaringan muda. Yang kedua adalah jaringan permanen atau jaringan dewasa yang berkembang dari jaringan meristem. Jaringan meristem. Jaringan meristem atau jaringan embrional adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Jaringan ini memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, disusun oleh sel-sel muda yang aktif membelah dalam fase pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian, tidak memiliki ruang antar sel, kemudian bentuknya bulat, lonjong, poligonal, dan sebagainya. Kemudian, di dalam selnya banyak mengandung protoplasma, serta sel memiliki satu atau dua inti sel yang besar. Vakula sel sangat kecil sekali, bahkan tidak ada sama sekali. Meristem dibedakan menjadi meristem primer dan meristem sekunder. Untuk yang primer terdiri dari meristem apikal dan meristem interkalar. Meristem apikal terdapat di ujung batang, pucuk, dan ujung akar. Meristem ini menyebabkan pemanjangan batang dan akar yang disebut pertumbuhan primer. Semua jaringan yang terbentuk dari meristem apikal disebut jaringan primer. Proses pemanjangan meristem apikal akan menghasilkan daun, bunga, dan tunas apikal. Contoh meristem apikal adalah ujung akar. Kegiatan pembelahan sel di ujung akar menyebabkan akar menjadi bertambah panjang. Meristem apikal yang kedua terdapat di ujung batang. Aktivitas pembelahan sel di ujung batang menyebabkan batang bertambah tinggi. Aktivitas meristem apikal juga dapat memunculkan tunas, daun, serta percabangan. Meristem interkalar terdapat di daerah diferensiasi. Pada kelompok rumput-rumputan terdapat pada pangkal-pangkal luas tanaman. Meristem ini merupakan daerah meristematik karena terputus dari daerah meristematik yang terisolasi oleh subapikal batang, kemudian berkembang menuju pangkal. Aktivitas meristem interkalar pada pangkal luas dapat menyebabkan pertambahan
serta munculnya daun serta perakaran pada pangkal luas. Meristem latera terletak memanjang sejajar permukaan batang atau akar. Contohnya kambium pembuluh dan kambium gabus. Aktivitas ini menyebabkan terjadinya pertumbuhan sekunder pada batang maupun akar, sehingga batang dan akar tersebut akan membesar. Aktivitas meristem lateral akan membentuk jaringan sekunder. Jika aktivitas meristem primer pada ujung akar maupun ujung batang bisa menyebabkan pertambahan memanjang akar dan pertumbuhan meninggi batang, maka aktivitas meristem sekunder pada batang bisa menyebabkan tanaman menjadi besar atau melebar. Ini disebabkan oleh aktivitas kambium di dalam fasikuler maupun antarfasikuler, atau pada lapisan gabus di kulit kayu. Ini hanya ditemui pada tanaman-tanaman dikotil. Jaringan permanen adalah jaringan yang berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer maupun sekunder yang telah mengalami diferensiasi atau mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Pada jaringan ini, sel-sel sudah tidak lagi membelah. Selnya berukuran relatif besar dibandingkan sel meristem, memiliki vakuola yang besar sehingga mengandung sedikit plasma. Dinding-dinding sel pun sudah mengalami penebalan sesuai dengan fungsinya. Terkadang dijumpai sel mati dan terdapat ruang antar sel. Epidermis merupakan jaringan permanen yang berada di sebelah luar, menutupi permukaan organ tumbuhan seperti akar, batang, dan daun. Jaringan ini memberikan perlindungan mekanik dari pengaruh luar. Umumnya terdiri atas satu lapis sel saja, memiliki sel-sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Bentuknya bervariasi, memiliki banyak vakuola dan protoplas yang dapat menyimpan berbagai hasil metabolisme. Ketebalan dinding sel epidermis berbeda-beda, kadang mengandung lignin, kutikula, maupun pektin. Sebagian sel epidermis dapat berkembang dan bermodifikasi menjadi bentuk alat tambahan lain. Perhatikan animasi berikut ini. Jaringan epidermis melapisi permukaan organ-organ tanaman, baik berupa sel epidermal, stomata, trikoma, maupun rambut-rambut. Pada daun akan melapisi bagian atas maupun bagian bawah. Pada epidermis atas daun terdiri dari sel-sel dengan sitoplasma yang sedikit dan vakuola yang cukup besar. Epidermis daun juga dilapisi oleh kutikula, yaitu substansi berupa zat lilin yang kedap air. Pada epidermis bawah, ada sel-sel yang bermodifikasi menjadi stomata, sebagai tempat keluar masuknya gas. Di bagian yang lain, ada yang bermodifikasi menjadi rambut dan trikoma. Pada akar, sel-sel epidermis ini ada yang bermodifikasi menjadi bulu-bulu akar. Ini digunakan sebagai usaha untuk memperluas bidang penyerapan air pada permukaan epidermis akar. Modifikasi epidermis pada batang bisa berupa trikoma atau bulu-bulu halus, lentisel, maupun duri-duri pada tanaman. Jaringan penguat adalah jaringan yang menunjang bentuk tubuh tumbuhan, memiliki sel yang tebal dindingnya serta telah mengalami spesialisasi berupa kolenkim maupun sklerenkim. Jaringan ini dapat menegakkan batang, menguatkan daun, melindungi tumbuhan dari gangguan mekanis, melindungi embrio di dalam biji, serta melindungi jaringan pengangkut dan jaringan lainnya. Jaringan permanen, dalam hal ini jaringan penguat, dikelompokkan menjadi dua, yaitu jaringan sederhana dan jaringan kompleks. Dinamakan jaringan sederhana karena hanya tersusun oleh satu jenis sel yang bentuk dan fungsinya sama, sedangkan yang kompleks tersusun atas berbagai jenis atau tipe sel.
Contoh jaringan sederhana adalah parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Parenkim merupakan jaringan dasar yang hampir ditemui pada seluruh bagian tanaman, berguna untuk fotosintesis, penyimpanan makanan, dan alat sekresi. Jaringan parenkim memiliki sejumlah sel dengan dimensi yang nyaris sama, baik dalam lebar, tinggi, kekencangan, maupun bentuk. Bentuk selnya ada yang lonjong, poligonal, bulat, panjang, memipih, dengan dinding terbuat dari selulosa, dan memiliki ruang antar sel. Jaringan permanen sederhana yang kedua dinamakan kolenkim, berfungsi untuk memberikan kekuatan sekaligus kelenturan. Dengan sel-sel berbentuk homogen, biasanya terdapat pada batang-batang muda maupun tangkai daun. Sel-sel jaringan kolenkim memiliki penebalan pada sudut-sudutnya yang berisi zat selulosa, hemiselulosa maupun deposit pektin, dengan lumen sel berbentuk lonjong, bulat atau tidak beraturan, tidak memiliki ruang antar sel. Biasanya mengandung kloroflas yang berguna dalam fotosintesis. Jaringan permanen sederhana yang ketiga dinamakan sklerenkim. Ini merupakan jaringan penguat yang sebenarnya, karena terdiri atas kumpulan sel dengan dinding-dinding yang sangat tebal, berbentuk seperti pipa-pipa dengan pori-pori di sepanjang badan. Ditemukan dalam dua jenis, yaitu serabut dan sel batu. Serabut berupa sel-sel mati berbentuk gelendong-gelendong pendek dengan lubang-lubang dan lumen. Sedangkan sel batu adalah sel-sel dengan dinding yang amat tebal, kemudian lumen yang sangat kecil, dan pori-pori berbentuk jala. Sel batu banyak ditemukan pada cangkang biji seperti pada kacang-kacangan, biji jambu, di dalam daging buah pir, dan biji sawo. Contoh jaringan permanen kompleks adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut adalah jaringan pada tumbuhan tingkat tinggi yang berfungsi mengangkut air dan garam-garam mineral serta zat makanan hasil fotosintesis. Jaringan pengangkut pada tumbuhan adalah xilem dan phloem. Xilem atau pembuluh kayu berfungsi untuk mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar menuju daun, berupa sel-sel yang telah mati, berdinding tebal, dan mengandung zat lignin. Komponen pembentuk xilem yaitu satu unsur tracheal, kemudian serat xilem dan parenkim xilem. Sedangkan phloem atau pembuluh tapis berfungsi untuk mengangkut dan mendistribusikan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Phloem tersusun dari sel-sel yang hidup dan mati. Komponennya antara lain unsur tapis, sel pengiring, serat phloem, parenkim phloem, dan sel albumin.
Pada bagian ini, kita akan mempelajari di mana sajakah letak jaringan-jaringan tersebut pada organ utama tumbuhan, yaitu akar, batang, dan daun. Akar terdiri atas tudung akar, epidermis, korteks, endodermis, dan stele. Tudung akar terdapat di ujung akar, berfungsi melindungi bagian ujung akar yang berupa daerah meristematik, sedangkan epidermis melindungi bagian akar yang paling luar. Akar pada tumbuhan dikotil tersusun atas jaringan-jaringan. Yang pertama adalah jaringan epidermis. Pada bagian tertentu ada yang membentuk bulu akar. Jaringan ini memberikan perlindungan sekaligus digunakan sebagai alat untuk menyerap air. Lapisan yang kedua di bawah epidermis terdapat korteks, tersusun atas sel-sel parenkim yang memiliki ruang antar sel. Lapisan ketiga adalah endodermis yang memiliki ciri khas berupa adanya penebalan pada dinding-dindingnya terbuat dari zat lilin yang dinamakan sebagai pita Caspari. Adanya lapisan lilin pada pita Caspari digunakan tumbuhan untuk mengatur arah gerakan air hanya berasal dari luar menuju ke dalam silem. Di bagian tengah terdapat perisikel yang terbentuk dari jaringan parenkim. Pada perisikel ini terdapat silem dan floem. Pada akar monokotil, silem dan floem letaknya berselang-seling, sedangkan pada akar dikotil, silem membentuk bangunan serupa bintang dan floem berada di antara lengan-lengan. Jadi akar disusun oleh epidermis, korteks, endodermis, perisikel terdapat di dalamnya ikatan pembuluh dan silinder pusat. Batang memiliki 3 bagian pokok jaringan, yaitu epidermis, korteks, dan modifikasi silinder pusat. Pada tanaman dikotil, bagian-bagian itu tampak jelas. Epidermis terdiri atas satu lapis sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Pada bagian luar mengalami penebalan dari zat kutin. Kadang berubah menjadi stomata, trikoma, sel silika, dan sel gabus. Stomata kelak akan menjadi lentisel yang berfungsi untuk pertukaran gas dan penguapan. Korteks tersusun dari jaringan dasar seperti parenkim, kolenkim, maupun sklerenkim. Pada bagian dalam terdapat floterma, semacam endodermis pada akar yang mengandung pita Caspari. Sebelah dalam terdapat silinder pusat, yang di dalamnya terdapat sel-sel perisikel, ikatan pembuluh, dan empulur. Ini adalah irisan melintang batang dikotil. Berturut-turut tersusun atas epidermis, korteks, dan silinder pusat. Epidermis pada batang kadang dilapisi oleh kutikula, terdapat stomata atau lentisel, juga trikoma. Lapisan korteks berada di antara epidermis dan perisikel. Bagian ini dibedakan menjadi hipodermis, lapisan korteks, dan endodermis. Di dalam silinder pusat terdapat sel-sel perisikel, ikatan pembuluh, dan empulur. Batang monokotil tersusun atas ikatan pembuluh bersklerenkim dan jaringan dasar.
dasar di mana ikatan pembuluh ini tersebar secara acak. Jika dibandingkan dengan dikotil, akan nampak jelas bahwa ikatan pembuluh pada monokotil tersebar secara acak, sementara pada batang dikotil tersusun rapi secara radial. Daun tersusun oleh jaringan-jaringan seperti epidermis pada bagian atas dan bawah, mesofil di bagian tengah, ikatan pembuluh, dan jaringan sekretori. Jaringan pengangkut di dalam daun berupa xilem dan phloem akan menyusun pertulangan daun. Pada daun-daun tertentu terdapat jaringan sekretori berupa kelenjar, sel resin, dan sel tanin. Jadi, secara anatomis, daun terdiri atas 3 lapisan, yaitu epidermis, mesofil, dan ikatan pembuluh. Hal yang membedakan antara daun monokotil dengan dikotil adalah pada bagian mesofil, di mana pada daun dikotil terdapat 2 jenis mesofil, yaitu mesofil palisade dan mesofil bunga karang. Berdasarkan jaringannya, kita dapat membedakan antara tumbuhan monokotil dengan dikotil. Akar tumbuhan monokotil memiliki parenkim sentral, tidak memiliki kambium, xilem primer, dan phloem primer terletak berselang-seling. Sementara akar dikotil tidak memiliki parenkim sentral, tetapi memiliki kambium di antara xilem dengan phloem. Xilem primer terletak di pusat akar, dan phloem primer terletak di luar xilem primer. Pada batang monokotil, batas antara korteks dan stele kurang jelas. Antara xilem dan phloem tidak ada kambium, sementara pada batang dikotil, batas antara korteks dan stele sangat jelas. Antara phloem dan xilem terdapat kambium. Daun monokotil tidak memiliki parenkim palisade, tetapi tersusun dari sel-sel parenkim yang struktur dan ukurannya seragam. Sementara pada daun dikotil memiliki jaringan palisade pada sisi atas dari bagian daun. Demikian materi tentang jaringan tumbuhan. Sampai jumpa lagi dengan materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.